Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi littawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 daripada bulan Hijriah, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita seraya mencontohkan dengan melakukan beragam amal soleh, utamanya puasa. Bahkan puasa beliau yang dilakukan di bulan Sya'ban ini paling banyak, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh. Artinya puasa di sini adalah puasa Ramadan, puasa wajib illa Ramadan, kecuali puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa sunnah kecuali puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain, hanya beberapa hari saja beliau tidak berpuasa, bahkan hampir 30 hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perihal ini pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, mengapa beliau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Beliau menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena bulan ini, kata beliau, bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia, bulan antara Rajab, yaitu bulan haram, dengan bulan Ramadan. Selain itu, kenapa beliau begitu banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena ini bulan, kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Semua amal manusia di bulan ini dilaporkan, diangkat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya senang apabila amal saya, kata Rasulullah, dilaporkan, diangkat kepada Rabbul Alamin dalam keadaan berpuasa. Seorang ahli hadis bernama Al-Imam Sindi, setelah beliau mengumpulkan seluruh jalur periwayatan hadis terkait amal-amal yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan bahwa amalan manusia ini ada yang dilaporkan pekanan, mingguan, ada yang dilaporkan kepada Allah tahunan. Yang dilaporkan kepada Allah pekanan atau mingguan yaitu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Karena itu Rasulullah di 2 hari ini melakukan puasa sunnah. Kemudian yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tahunan yaitu setiap
setiap bulan Sya'ban. Karena itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan ini. Di antaranya adalah tahwilul kiblah, pemindahan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis Palestina ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Tidak kurang dari 17 bulan. Saat itu umat Islam, para sahabat Rasulullah melakukan sholat dengan menghadap kiblat ke Baitullah Al-Maqdis. Tetapi orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah, sering mencela Rasulullah. Kemudian beliau selalu berharap dan mengadahkan kepala ke langit seraya berharap agar kiblat kaum muslimin ini dipindahkan ke Baitullah Al-Haram. Dikabulkan doa beliau. Saat itu beliau dengan para sahabat sedang melaksanakan sholat zuhur di satu masjid bernama Bani Salamah, tidak jauh dari Masjid Nabawi, sekitar 7 kilo. Kemudian di rakaat kedua turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Seketika beliau mengalihkan kiblatnya dari Baitullah Al-Maqdis Palestina ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat. Karena itu masjid ini kemudian dirubah namanya dengan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Peristiwa yang kedua, pertama kalinya di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita hambanya untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu para ulama menamakan bulan Sya'ban ini dengan syahrus salawat, bulannya memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ada seorang ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah bernama Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Dalam karyanya Mada fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, kata beliau, minimal kita sebagai umat Rasulullah selain melaksanakan puasa, kita bisa beramal dengan amalan ringan, minimal dengan 3 amalan, kata beliau. Pertama, memperbanyak doa, utamanya di malam nisfu Sya'ban, karena pada malam itu sebagaimana beliau mengutip sebuah hadis sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebar begitu banyak rahmat dan kasih sayang serta mengampuni seluruh umat manusia kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni. Satu, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang syirik. Yang kedua, musyahid, orang yang dalam hatinya ada rasa iri, dengki, dendam terhadap sesama. Yang kedua, kata beliau, dianjurkan memperbanyak zikir tauhid dengan redaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar keimanan kita dijaga oleh Allah, agar keimanan kita di zaman fitnah ini kokoh dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dianjurkan di bulan Sya'ban ini memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat artinya kembali, berasal dari kata taba, yatubu, taubah. Kembali dari mana? Kembali dari buruk kepada baik, dari maksiat kepada taat, dari syirik kepada tauhid, dari yang tadinya takabur kepada tawadu, dari yang tadinya tidak pernah sholat kepada sholat, tidak pernah melakukan sholat jamaah kepada sholat jamaah, tidak pernah bangun malam kepada bangun malam.
Kalau ketemu orang di jalan tidak pernah senyum, sekarang kembali ramah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu merupakan bagian daripada sedekah. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum.